Seputar Indonesia yang pertama dan tetap yang terbaik. 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 RCTI Malam Puncak Anugerah Seputar Indonesia 2015. Host kita malam hari ini Robi Purba dan Renita Ari. Selamat malam hadirin yang berbahagia dan pemirsa yang ada di rumah. Kami ucapkan selamat datang di Malam Puncak Anugerah Seputar Indonesia 2015. Senang sekali saya Robi Purba dan rekan saya yang sangat cantik ini. Saya Renita Ari. Oke, dan kita berdua bisa berada di hadapan orang-orang yang hebat, Betul penuh sekali. inisiasi, Betul. dan yang pasti menginspirasi dan juga kreatif.
aktif. Betul, bukan hanya itu saja Robi Purba, tapi juga mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh untuk pembangunan negeri tercinta kita, Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk semua yang sudah hadir malam hari ini? Terima kasih banyak. Namun sebelumnya kami ucapkan terlebih dahulu selamat datang kepada Bapak Haritanu Sudibyo selaku CEO MNC Group. Selamat datang Bapak, boleh tepuk tangan untuk Bapak Haritanu Sudibyo. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Faruk Muhammad, Wakil DPR RI. Selamat malam. Bapak DPD RI, maaf. Selamat malam juga kami ucapkan kepada Bapak Cahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri. Selamat malam. Dan juga kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak M. Saleh Husin, Menteri Perindustrian. Selamat malam Bapak. Ya, tentu saja tahun ini adalah untuk kelima kalinya Seputar Indonesia menggelar Anugerah Seputar Indonesia. Ini merupakan sebuah apresiasi kepada para pelaku berita. Betul sekali Vanita, dan kebanggaan bersama milik bangsa adalah tema yang diangkat pada tahun ini. Dan ini juga merupakan latar belakang Indonesia yang sekarang sedang memasuki era pasar bebas di Asia Tenggara. Dan sejujurnya juga saya melihatnya ini seperti penghargaan juga buat mereka-mereka yang cinta dan loyal dengan negeri ini, agar mereka tidak diculik ke negara lain. Setuju. Tetap setia. Tetap setia, loyal selalu. Begitu ya. Betul dan pasti sekali. para nomini ini merupakan orang-orang yang hebat. Dekat, betul, dan juga dekat sekali dengan kepentingan masyarakat. Dan pastinya bukan tidak hanya itu saja, bahwa setiap kali tindakan yang mereka lakukan ini pastinya selalu menjadi sorotan. Betul. Dan juga berdampak sekali untuk lingkungan sekitarnya. Betul, dan ini juga bentuk kecintaan dan kebanggaan atas produk lokal. Dan Vanita, ada 8 kategori dalam Anugerah Seputar Indonesia 2015 yang para nomininya dipilih oleh tim verifikasi. Betul sekali, dan untuk para pemenangnya ada 7 kategori yang akan dipilih oleh Dewan Juri secara langsung, dan juga ada 1 kategori tokoh fenomenal, ini berdasarkan oleh pilihan pemirsa. Semoga Anda sudah voting atau memilih sebanyak-banyaknya pilih tokoh juga. fenomenal jagoan Anda ya. Betul. Dan yang pasti semua sudah tidak sabar tampaknya. Dan juga malam hari ini ada seorang cece yang mau cari palunya loh Vanita. Oh gitu ya. Karena palunya sempat hilang kemarin. Oh kita lihat betul, nanti ya. benar-benar. Tapi sepertinya sebelum kita mengetahui siapa saja akan mendapatkan penghargaan untuk Anugerah Seputar Indonesia 2015, tampaknya kita mau panggil dulu nih pembaca nominasi pertama kita. Pasangan ini sama-sama mengawali karir sebagai pemain sinetron, Umi Herlino dan Alisa Subandono. Selamat malam. Seorang pejuang mampu mengorbankan jiwa raganya demi suatu tujuan untuk kepentingan orang lain. Berjuang tanpa pamrih dan konsisten melakukan hal besar tanpa mengharapkan imbalan. Dan membawa perubahan positif, juga mendorong masyarakat untuk berpikiran maju untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik adalah tugas seorang pejuang publik. Pendidikan hakikatnya hak dasar bagi setiap manusia, termasuk bagi warga negara Indonesia. Namun, belum semua warga negara bisa mengenyam pendidikan, di antaranya hambatan biaya ataupun faktor budaya. Kondisi ini menggerakkan Andreas Indro Bagusetyo Nugroho merintis Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bakti Indonesia. Hingga saat ini Andreas sudah mendirikan 16 sekolah pendidikan anak usia dini di 12 desa, tempat penitipan anak, kelompok bermain, PAUD Taman Pendidikan Al-Quran, kelompok pendidikan perempuan dengan membatik, dan pendidikan kesetaraan paket ABC. Status janda yang tersemat pada ibu dua anak ini sempat membuatnya dipandang sebelah mata.
Tapi siapa sangka dari stigma negatif janda itu, Nani Zulminarni kini berhasil membuat ratusan janda di 20 provinsi berdaya. Wanita kelahiran Ketapang 10 September 1962 ini keliling Indonesia untuk melatih para wanita kepala keluarga, membuat usaha ekonomi produktif dan melatih kepemimpinan. Nani bersama Peka melakukan advokasi ke Mahkamah Agung untuk membuat sidang keliling untuk menyelesaikan persoalan hukum yang mendera wanita-wanita di pelosok. Bersama Lembaga Ekoton, Piggy Arisandi, pria kelahiran tahun 1976 ini, kini tengah berusaha menjaga kelestarian kayu Surabaya dengan berbagai upaya penelitian, pembuatan suaka ikan, hingga advokasi ke pemerintah. Atas upaya pantang menyerahnya, Piggy Arisandi mendapat penghargaan International Goldman Environmental Prize. Ya, dan Anugerah Seputar Indonesia 2015 Pejuang Publik diberikan kepada Nani Zulminarni. Alhamdulillahirrabbilalamin. 1 dari setiap 4 keluarga di Indonesia sesungguhnya dikepalai oleh perempuan. 60% mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka berjuang melawan kemiskinan dan diskriminasi. Penghargaan ini untuk mereka di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk RCTI. Teruslah menjadi acara berita yang memberi inspirasi dan mendidik bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Terlebih dahulu mungkin wanita kita ingin menyapa juga kepada Bapak Zulfikri Hasan, Ketua MPR RI. Selamat datang Bapak Zulfikri. Selamat datang. Selamat bergabung bersama kami Bapak. Baik. Dan sekarang rekan kita yang memang sekarang sudah menjadi business people ini udah itu gak dia. sabar kayaknya ya. Langsung aja kita panggil ya. Inilah dia Luna Maya dan Adi Nugroho. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya hari ini. Betul sekali, akhirnya, Luna. Di 2015 ada Seputar Indonesia Awards juga. Betul sekali. Ya, dan gak berasa kalau wirausaha di Indonesia tuh terhitung sebenarnya rendah untuk kalau bisa bicara dengan 220 penduduk di Indonesia, tapi wirausahanya belum terlalu maju. Betul sekali. Itu sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena dengan sedikitnya orang yang berusaha atau menjadi pengusaha, ekonominya juga akan semakin lambat untuk bisa maju. Iya, betul sekali Luna. Dan tentunya kalau kita bicara tentang wirausaha kreatif, Ya, betul. bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi orang lain. Menangkap peluang dan memberikan yang terbaik bagi konsumen, itu adalah alasan terbesar menjadi wirausaha kreatif. Betul sekali. Oke, dan kita akan ini ya, membacakan. Salah satu developer game lokal adalah Anton Suharyo di Jakarta. Mengusung nama perusahaan Touchstone, Anton sukses memproduksi 20 game dengan 10 juta orang pengguna. Berawal dari hobi bermain game, ia sengaja membuat game berbasis iOS iPhone karena ponsel pintar itu banyak peminatnya di seluruh dunia. Kini melalui keahliannya, Anton bisa mengantongi omset dari satu game sebesar $10.000 Amerika Serikat per bulan. Adapun total omsetnya ialah sekitar $200.000 Amerika Serikat atau lebih dari 2 miliar rupiah per bulan.
Kedai kopi sederhana namun mengikuti standar kedai kopi internasional. Kedai kopi ini sebagai wujud idealisme dan mimpi dari Hendrik Kurniawan bersama rekannya Fen Handoyo. Mereka mendirikan ABCD Coffee untuk mewadahi orang-orang yang ingin belajar tentang kopi atau bagi mereka para barista yang ingin melatih dirinya dalam meracik kopi. Kemacetan yang luar biasa di ibu kota Jakarta memang semakin mengkhawatirkan. Berbagai cara yang telah ditempuh pemerintah DKI Jakarta sampai saat ini belum mampu mengatasi kemacetan yang ada. Permasalahan kemacetan ini ternyata membawa ide seseorang untuk membuka sebuah bisnis. Dengan pengalamannya saat naik ojek di jalanan yang macet inilah, Nadiem Makarim kemudian menciptakan Gojek. Melalui Gojek Indonesia yang sudah melewati perjalanannya sejak tahun 2011 ini, kini sudah memiliki 1.000 armada ojek yang tersebar di seluruh kawasan Jabodetabek. Wah, mudah-mudahan tahun depan saya masuk nominasi. Saya juga, Luna. Amin. Dengar omsetnya luar biasa ya. Betul. Tapi dengan ini di tangan saya udah ada satu pemenang dan Piala Anugerah Seputar Indonesia 2015 Wirausaha Kreatif diberikan kepada sama-sama nih ya. Boleh. Oke. Nadiem Makarim Gojek. Karena pemenangnya seperti tidak datang, Luna Tidak ya. hadir dan kita akan mewakilkan. Mungkin lagi muter dengan Gojek ya. Betul sekali. Tapi sekali lagi kita ucapkan selamat. Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi. Dan juga saya Tasya Syarif. Kami berdua hadir dari Studio 8 RCTI Kebonjeruk dari acara Anugerah Seputar Indonesia 2015. Tasya, malam ini kita akan membacakan 8 nominasi Kategori ya? Seputar Indonesia Betul 2015. sekali. Ada apa aja, Aryo? Yang pertama ada kategori Wirausaha Kreatif. Lalu juga ada kategori muda inovatif. Lalu juga kita jangan lupakan para atlet dalam kategori Bintang Arena. Ada juga tokoh yang berjuang untuk publik, yaitu tokoh pejuang publik. Ada juga tokoh fenomenal. Dan tokoh pengabdian, Aryo. Dan juga kita akan memberikan apresiasi bagi kategori pemerintahan berprestasi. Dan ini baru ada tahun ini ya, pemerintahan Betul. berprestasi ya. Ya. Nah, selain itu juga ada tokoh yang paling ditunggu-tunggu adalah tokoh seputar Indonesia. Siapa itu, Tasya? Ada bocoran nggak? Nggak boleh sebutin, rahasia. Nanti pokoknya harus nonton Anugerah Seputar Indonesia sampai akhir acara. Baru Baik. tahu. Dan ada yang berbeda pula untuk tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apa Ada itu? di belakang Tasya namanya Pojok Seputar Indonesia. Ada apa di sana? Kita cari tahu. Yuk, kita langsung sana Kita aja. sana ya. Boleh. Nah, Tasya, kita akan langsung bertanya kepada pelukisnya. Namanya Ciki Fauzi. Ciki Fauzi, wanita Selamat malam, cantik Ciki. yang berkurung. Selamat malam, Mas, Mbak. Apa kabar? Ciki, kalau saya lihat dari jauh ini namanya gunungan, bener nggak? Gunungan yang biasa ada di wayang gitu ya. Tema acara ini kan kebanggaan bersama milik bangsa gitu. Jadi aku kebayang aku pengen bikin sebuah siluet yang kira-kira bisa represent ini gunungan nih Jawa sih, tapi dalamnya itu aku isi dengan kekayaan Indonesia. Tapi ini belum selesai. Jadi aku akan gambar ini gunung, terus dari kekayaan lautnya, terus ini ntar mau aku gambar tekstur-tekstur tekstil Indonesia. Butuh berapa lama untuk semuanya jadi bisa dinikmati oleh pemirsa di rumah? Tapi nggak tahu, tapi I try to speed out. Jadi malam ini kita akan melihat hasil akhirnya gitu ya. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu nomini tokoh fenomenal, Popong Oce Junjunan atau Cepopong. Cepopong, ada masyarakat yang mau tanya langsung ke Cepopong nih. Mana orangnya ya? Cepopong mau tanya, Cepopong kan sudah lama tokoh yang menjabat di DPR. Gimana perasaannya bisa tetap eksis sampai sekarang? Kenapa? Gimana perasaannya? Gimana perasaan bisa tetap menjabat di DPR? Saya cuma bisa membandingkan pada saat Orde Baru
dengan Orde Reformasi. Ada positifnya, ada negatifnya. Saya mau nyampaikan positifnya lah. Pertama, disiplin. Kalau mulai rapat jam 9, itu pasti jam 9 itu mulai. Terus Cek. Terus. Nah, disiplin jam 9. Kemana tuh? Terserah Cepopong atuh. Nah, kemudian sekarang nggak usah Cepopong ngomongin, tidak usah omongin. Koran juga sudah sering mengatakan DPR malas, DPR tidak disiplin. Serang ke luar negeri. Ya, sekarang negatifnya pada zaman Orde Baru itu interupsi teh tabu karena otoriter teh ari ayeuna. Jadi maksudnya adalah ya kan, interupsi itu memang hak, ya kan, dan kalau memang kita perlu interupsi ya tidak boleh dilarang, bebas berbicara. Ada anggota yang mau nanya nih. Hari Paluna kemana? Paluna ayo nu maling. Sekali lagi permintaan. Mau beja-beja. Satu lagi permintaan. Boleh kita selfie foto bareng ya. Boleh. Mana? Jadi keregetan, kalau lihat kamu aku jadinya deg-degan. Setiap lihat kamu aku jadi gemeteran, sampai ku pusing rasanya mau jatuh pingsan. Aku kan selalu mengagumimu karena aku ingin memilikimu, ingin memilikimu. Kamu kok ganteng sekali, kamu menarik sekali, sampai aku jatuh hati, aku jadi cinta mati. Lihat kamu aku jadi keregetan, kalau lihat kamu aku jadinya deg-deg. Setiap lihat kamu aku jadi gemeteran, sampai ku pusing rasanya mau jatuh pingsan. Aku kan selalu mengagumimu karena aku ingin memilikimu, ingin memilikimu. Kamu kok ganteng sekali, kamu menarik sekali, sampai aku jatuh hati, aku jadi cinta mati.
aktor pendatang baru di dunia perfilman dan sosok fenomenal dengan aksen Sunda yang khas, Georgino Abraham dan Cepopong. Selamat malam. Didasari dengan rasa cinta sesama umat manusia. Itu mah bagian saya. Senyor. Bagaimana Bunda? Apa Bunda sudah... Jangan bilang Bunda. Takut jadi Bunda Putri. Saya mah Cepopong, orang Sunda, tahu? Ya, tahu. Baik, bagian Cepopong kan? Ya, bagian Bunda. Didasari dengan rasa cinta terhadap sesama manusia, maka ia menjadi penggerak dan pencetus dalam bidang yang sesuai dengan profesinya. Mendedikasikan seluruh hidup dan buah pikirannya untuk mengabdi pada masyarakat adalah tekad seorang tokoh pengabdian. Dokter spesialis bedah yang lama tinggal di Jerman ini mengabdikan hidupnya untuk membantu masyarakat di pelosok Nusantara guna mengakses layanan kesehatan. Dengan kapal laut bernama Rumah Sakit Apung yang ia bangun dari kocek pribadinya ini, Dr. Lee berlayar dari Sabang sampai Merauke untuk memberikan pengobatan bagi masyarakat pedalaman. Ketiadaan layanan kesehatan dan akses transportasi yang memadai mengetuk hati Dr. Lee untuk terus memberikan layanan kesehatan gratis ini. Wanita kelahiran Ketapang 47 tahun lalu ini rela meninggalkan hiruk pikuk kehidupan ibu kota untuk menjadi petani sorghum di pulau kecil Adonara. Awalnya membudidayakan sorghum dianggap sebagai hal gila karena masyarakat sudah bergantung pada beras. Namun seiring waktu berjalan, ibu 3 anak yang biasa dipanggil Mama Sorghum ini berhasil membuktikan usahanya. Kini, Maria Loretta bersama masyarakat lokal sudah membuka lebih dari 300 hektar lahan sorghum tersebar di seluruh Nusa Tenggara Timur. Sorghum yang bisa diolah menjadi nasi, kue, dan tepung itu kini menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengatasi masalah pangan di NTT. Meneruskan perjuangan sang ibu, wanita lulusan sekolah perhotelan ini menyulap sampah menjadi tas-tas cantik bernilai jual tinggi. Tak hanya itu, Sunarni pun memberdayakan kaum tunarungu dalam memproduksi tas dengan merek dagang The Happy Trash Bag. Di tangan Sunarni, baik sampah maupun orang-orang dengan keterbatasan fisik yang kerap dipandang sebelah mata justru bisa berdaya dan bermanfaat. Bersama Yayasan The Grove of the Deaf, sampah-sampah plastik yang didaur ulang menjadi tas cantik The Happy Trash Bag ini dijual tidak hanya di dalam negeri, tapi juga tersebar di Dubai, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Australia. Nggak bisa ketok, Dan piala Anugerah Seputar Indonesia 2015 Tokoh Pengabdian diberikan kepada siapa, Uma? Maria Loretta.
Pada panggung yang megah ini, saya mengajak kita semua untuk memerangi kelaparan. Terima kasih kepada Allah Bapa yang telah menuntun langkahku untuk menyebarkan kebaikan melalui sorghum. Terima kasih pula kepada teman-teman petani di Flores Lembata, Rote, TTS dan Sumba Timur yang telah mendukung gerakan pangan lokal. Terima kasih RCTI, teruslah menjadi media yang memberikan pencerahan kepada bangsa Indonesia. Terima kasih dan selamat malam. Pembawa berita cantik kelahiran Makassar dan seorang aktor bela diri, Pian Mirza dan Iko Uwais. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, mulai. Iko, Ya. kamu kan terkenal sebagai aktor laga ya kan, khususnya pencaksilat. Oke. Boleh dong diperagain sedikit pencaksilatnya, apalagi kan pencaksilat itu kan bagian dari kebudayaan asli Indonesia. Lagi-lagi ya. Boleh ya dikit ya? Dikit. Oke. Stop kayaknya. Kayak situ aja. Luar biasa. Terima kasih. Kalau sampai habis kayaknya beda tempat soalnya. Asal jangan nunjuk saya ya. Ya enggak. Nah, selain pencaksilat yang sudah terkenal di mata dunia, berikut ini adalah atlet yang membuat harum nama bangsa di kancah internasional sebagai bintang arena. Daerah kelahiran Binjai, Sumatera Utara, 23 tahun yang lalu ini merupakan atlet wushu yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Terbukti, spesialis di 3 nomor yakni Taolu atau jurus, Taijijuan atau tangan kosong, dan Taijijian atau pedang ini menorehkan catatan terbaik di sepanjang tahun 2013. Lingswell berhasil mengoleksi 15 dari beberapa ajang internasional. Medina Wardah Aulia, di usianya yang masih terbilang belia, mampu menorehkan prestasinya di kancah internasional dengan menjuarai Grand Europe Cup Series 1 di Albena, Bulgaria tahun 2014. Kelincahan tangan dan strategi jitu dalam olahraga catur membuktikan atlet ini sebagai Grandmaster di usianya yang ke-16. Ketidaksempurnaan fisik tak menghalangi Dara kelahiran 1990 ini untuk berprestasi. Terbukti medali emas berhasil digenggamnya saat Asian Games 2014 dalam cabang lompat jauh. Mengenalkan lompat jauh, lompat jangkit yang tidak eksis seperti nomor lari menjadikan motivasi bagi dirinya untuk mengenalkan cabang olahraga ini ke masyarakat umum. 1, 2, 3. Dan Piala Anugerah Seputar Indonesia 2015 Bintang Arena diberikan kepada bareng-bareng ya? 1, 2, 3. Maria Natalia Londa. Ya, malam ini pemenang kategori Bintang Arena tidak bisa hadir malam ini karena sedang berjuang di ajang Asian Games 2015. Dan berikut testimoni dari pemenang. Terima kasih untuk pemirsa RCTI dan Anugerah Seputar Indonesia karena telah memilih saya sebagai pemenang dalam kategori Bintang Arena. Kemenangan ini sebagai bukti dukungan terhadap olahraga atletik. Saya berharap melalui prestasi yang ditorehkan di kancah internasional membawa kebanggaan bagi Indonesia. Terbayang mata yang indah, senyumanmu yang megah,
memaparkan diri. Menunggumu di sini, menantimu yang jauh telah pergi. Selalu dan tahu tentangmu, semua tentangmu. Selalu mendengar, selalu dan tahu tentangmu, selalu tentangmu. Coba-coba suam yang tenggelam lampu ketembung gudang angin telela-lela sapang guyur dele akesi simpong dele borong simpong dele borong. Menunggumu di sini, menantimu yang jauh tak pergi. Selalu dan tahu semua tentangmu. Selalu mendengar, selalu dan tahu tentangmu, selalu tentangmu. Oke, jadi hadirin sekalian ini semua kita pilih. Selamat malam. Fatin, sebagai anak muda Indonesia, kita harus mencintai negeri ini dengan menciptakan kreativitas yang luar biasa. Mumpung kita masih muda, kita harus memanfaatkan kreativitas kita dengan berinovasi menciptakan sebuah industri kreatif. Oh, iya, dan menurut aku hasil pencapaian itu pun bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Dan kita juga harus bangga menjadi anak muda yang inovatif. Dan nominasinya adalah Ide brilian menggabungkan monopod dengan holder smartphone. Akhirnya tercipta sebuah alat baru bernama Tongsis alias tongkat narsis. Adalah Anindito Respati, ayah 3 orang anak ini yang memiliki ide itu hingga menjadikan Tongsis sebagai fenomena baru di Indonesia dan nyaris di seluruh belahan dunia. Inovasi yang dibuat oleh anak bangsa ini patut diacungi jempol. Gibran beberapa kali jatuh bangun dalam usaha budidaya ikan, mulai dari ternak cacing sampai lele. Lulusan Biologi Institut Teknologi Bandung, lalu mendapat ide menciptakan alat pemberi pakan ikan otomatis, e-fishery. Dengan alat ini, pemberian pakan ikan dapat diprogram secara otomatis dan dimonitor lewat smartphone. Gibran bahkan mengangkat nama Indonesia di dunia internasional. Dalam kompetisi Gathering 2014 di Belanda, Gibran menjadi juara pertama. Penyalahgunaan bahan kimia berbahaya seperti boraks saat ini dijadikan bahan campuran bahan makanan agar tahan lama.
Padahal, mengkonsumsi makanan mengandung boraks bisa berakibat keracunan. Bahkan dalam jangka panjang, borak bisa merusak organ hati dan otak. Dayu Laraswening dan Lutfia Adila untuk menemukan cara mendeteksi yang cepat dan mudah. Tusuk gigi menjadi bagian perangkatnya. Cukup 5 detik kandungan boraks terdeteksi. Temuan mereka telah menyabet penghargaan di tingkat nasional dan internasional. Dan Piala Anugerah Seputar Indonesia 2015 muda inovatif diberikan kepada Gibran Huzaifah. Halo, kok tadi yang menang pidatonya bagus-bagus ya. Sebelumnya terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan keberkahannya pada keluarga saya, istri saya yang telah mendukung sepenuhnya, kepada tim saya di kantor yang siang malam membuat produk ini. Mudah-mudahan award ini tidak menjadikan kami bangga dan jumawa lalu lupa, tapi menjadikan kami menjadi penyulut kami untuk berjuang lebih lanjut mengejar visi kami, memajukan perikanan Indonesia dan mensejahterakan para petani-petani di Indonesia. Terima kasih semuanya. Aktor legendaris yang telah membintangi banyak film dan menggeluti dunia teater, Rai Sahetapi. Salam Nusantara. Selamat malam. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk kebenaran pengabdiannya. Terkadang hal yang dilakukan pun tidak sesuai dengan kebiasaan hingga menimbulkan pro dan kontra. Namun tetap memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan dengan cara yang tentu unik. Dan tokoh fenomenal ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat, suatu pemberontakan yang positif dalam tanda kutip. Oleh karena itu nominasinya adalah Selain seorang politikus, Popong juga ternyata dikenal sebagai pengusaha di kota Bandung. Ibu 4 anak ini tercatat sudah mengikuti 62 organisasi baik di bidang politik, sosial, pendidikan, ataupun budaya. Terakhir, Popong tercatat sebagai anggota DPR Komisi 10 periode 2009-2014. Dan kini, Popong kembali duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI Komisi 10 yang membidangi pendidikan. Nama Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi sorotan baik media maupun berbagai kalangan setelah ia diajukan Presiden Jokowi menjadi calon tunggal Kapolri awal Januari 2015 lalu. Nama Budi Gunawan sempat disebut-sebut masuk dalam daftar nama perwira polisi dengan rekening gendut hasil penelusuran PPATK tahun 2010, meski kemudian dibantah oleh internal Polri. Komjen Polisi Budi Gunawan yang pernah menjabat sebagai Kapolda Bali dan Jambi ini kembali bersinar saat ditunjuk menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Wanita kelahiran 15 Januari 1965 ini didaulat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Jokowi dan Yusuf Kala yang ditetapkan sejak 26 Oktober lalu. Penampilannya yang terkesan nyentrik menjadi ciri Menteri Susi. Belum lagi kebijakannya yang dikenal tanpa kompromi. Namun, siapa sangka, menteri yang juga merupakan pengusaha, pemilik, dan presiden direktur dari 2 perusahaan besar di bidang perikanan dan penerbangan ini hanyalah lulusan sekolah menengah pertama atau SMP.
Setelah tidak lagi bersekolah dengan modal Rp750.000 hasil menjual perhiasan, Susi mengawali profesinya sebagai pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Kini, Susi telah menjadi orang yang disorot. Anugerah seputar Indonesia 2015 tokoh fenomenal diberikan kepada Susi Pujastuti.
bangsa. Penyanyi dan news anchor ini sama-sama muda dan berbakat. Ayu Ting Ting dan Tasya Syarif. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ayu. Malam Tasya. Kamu tadi nggak nyasar ke sini kan? Alamatnya nggak palsu kan? Enggak. Alhamdulillah nggak sampai di sini ya. Alhamdulillah ya. Tasya, ngomong-ngomong nih ya, 2014 ini menjadi saksi mata pertarungan dua putra bangsa pastinya, karena keduanya ini memiliki integritas dan juga berkorban untuk hal-hal yang diperjuangkan pastinya. Betul sekali Ayu, karena visi dan misi mereka mungkin boleh berbeda, namun mereka memiliki sama-sama tujuan yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan dan juga kedamaian bagi Indonesia tentunya ya. Betul. Dan nominasi untuk tokoh seputar Indonesia adalah Pesta Demokrasi, Hajatan 5 Tahunan Indonesia. Pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 telah menorehkan sejarah. Hingar-bingar politik dimulai dari persoalan daftar pemilih tetap hingga kampanye langsung maupun dukungan di media sosial. Dua putra bangsa ini bertarung sebagai lawan politik pada Pilpres 2014. Joko Widodo berpasangan dengan Yusuf Kala, Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa. Di puncak pesta demokrasi, hasil akhir penghitungan Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala memenangkan pemilu presiden 2014. Pasangan Capres Prabowo Hatta Rajasa tak puas. Mereka memilih menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Langkah yang sesuai konstitusional Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Upaya hukum tertinggi yang memenangkan Joko Widodo dan Yusuf Kala mengakhiri masa panjang polarisasi antar masa pendukung. Dua putra terbaik bangsa, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, telah membangun landasan. Sebuah pertarungan politik tidak akan memunculkan politik balas dendam. Joko Widodo sebagai presiden terpilih berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Perjumpaan di hari ulang tahun Prabowo tersebut menjadi pertemuan pertama setelah persaingan panjang. Prabowo kemudian mengajak pendukungnya mendukung pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Bahkan Prabowo Subianto menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden di komplek gedung DPR. Dalam sambutan usai pelantikan, Presiden Joko Widodo menyebut Prabowo sebagai sahabat. Prabowo Subianto pun menyambut dengan sikap hormat. Akhir Januari 2015, pemerintahan Joko Widodo yang belum genap 100 hari diterpa persoalan pelik. Soal penetapan Kapolri. Prabowo dan Joko Widodo bertemu bak dua sahabat yang sama-sama peduli masalah bangsa. Sebuah pertemuan dua anak bangsa yang menuai pujian. Prabowo dan Joko Widodo mempertontonkan teladan. Persaingan dalam politik bukan akhir segala-galanya. Perebutan puncak kekuasaan untuk menjadi yang terbaik memimpin bangsa tak berarti menjadikan yang kalah sebagai pengganggu. Membangun negara dan bangsa harus dilakukan siapa saja dengan caranya sendiri. Dan tokoh seputar Indonesia adalah
Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ya, ayo dikarenakan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto tidak dapat hadir pada malam puncak anugerah seputar Indonesia, maka pialanya kami akan wakilkan dan akan diberikan langsung kepada beliau. Dan berikut testimoni dari Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Presiden dan juga Bapak Prabowo Subianto. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RCTI atas anugerah tokoh Star Indonesia yang diberikan kepada saya. Media sangat berperan sekali untuk menampilkan atau mengangkat ide-ide yang baik, untuk menampilkan dan mengangkat gagasan-gagasan yang memberikan pencerahan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Kepada Bapak Presiden Joko Widodo ya. Betul sekali. Dan berikut kita akan melihat testimoni dari Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang diberikan kepada saya dengan anugerah tokoh seputar Indonesia. Semoga pemberian itu menjadi suatu dorongan bagi saya untuk lebih mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya tidak dapat hadir sendiri menerima penghargaan itu karena ada tugas lain yang harus saya laksanakan di luar kota Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aryo, saya sangat bangga sekali dengan pemerintahan daerah kita saat ini. Karena mulai dari wali kota, bupati, itu kini sudah sangat memperhatikan kepentingan umum dan tentunya membangun sejumlah fasilitas yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan memberikan fasilitas yang terbaik bagi warganya adalah ciri dari pemerintahan berprestasi. Ini dia nominasinya. Berjarak 125 km ke arah selatan kota Makassar, Kabupaten Bantaeng mungkin tak banyak dikenal orang. Nurdin Abdullah berhasil menggerakkan perekonomian dan potensi Kabupaten Bantaeng menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan yang cukup fantastis. Gianyar merupakan daerah di Bali yang sangat kaya seni budaya. Di bawah kepemimpinan Bupati Anak Agung Gede Barata, pemerintah daerah Gianyar berhasil mengembangkan kekuatan ini, salah satunya dengan kebijakan One Village, One Product. Menjadikan setiap wilayah di Gianyar memiliki produk unggulan yang meningkatkan kesejahteraan warganya. Kota Bandung dikenal sebagai daerah tujuan wisata kuliner dan belanja. Kini terus berbenah, mulai dari penataan ruang hijau perkotaan hingga reformasi birokrasi. Di bawah pemerintahan Wali Kota Ridwan Kamil, kota yang dikenal sebagai Paris Van Java ini terlihat lebih tertata dan nyaman dengan lebih banyak ruang hijau publik. Dan Piala Anugerah Seputar Indonesia 2015 Pemerintahan Berprestasi diberikan kepada Pemerintahan Kabupaten Bantaeng. Dan untuk menyerahkan piala, kami persilakan dengan hormat Bapak Haritano Sudibyo selaku CEO MNC Group untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan Bapak. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk peraih penghargaan pemerintahan berprestasi
Ya, selamat kepada Bapak Haritanu Sudibyo. Kami persilakan untuk kembali ke tempat Bapak. Terima kasih atas kesediaannya. Dan sekarang kami persilakan perwakilan Pemkab Bantai untuk memberikan sambutannya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan adalah sebuah amanah dan saya tidak mungkin bisa bekerja dengan baik tanpa dukungan masyarakat dan dukungan teamwork dari pemerintah Kabupaten Bantaeng. Penghargaan ini tentunya saya peruntukkan bagi seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah Kabupaten Bantaeng. Insya Allah mudah-mudahan dengan penghargaan ini semakin memicu kami untuk semakin mendorong Bantaeng semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak dan selamat sekali lagi untuk Pemkab Bantaeng. Ya, luar biasa sekali ya. Ini bakat kerja yang luar biasa menjadikan pemerintahan Kabupaten Bantaeng ini menjadi peraih penghargaan pemerintahan berprestasi. Bukan usaha yang mudah. Bukan usaha yang mudah. Bukan pastinya. usaha yang mudah. Betul sekali. Ya, baiklah para hadirin sekalian dan juga pemirsa yang ada di rumah. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Malam Puncak Anugerah Seputar Indonesia 2015. 8 piala telah kita berikan kepada para peraih penghargaan. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat atas mereka yang telah memenangkan penghargaan Anugerah Seputar Indonesia 2015. Semoga prestasi mereka bisa menginspirasi kita semua untuk tetap berbuat baik bagi bangsa dan negara ini. Dan kami tunggu tokoh-tokoh selanjutnya tahun depan. Betul sekali. Terima kasih untuk seluruh pendukung acara malam hari ini. Seputar Indonesia yang pertama dan tetap yang terbaik. Sampai jumpa di Anugerah Seputar Indonesia tahun depan. Saya Rocky Purba. Saya Fenitari. Selamat malam.